Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in kiram ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i ta'amilin wa syuhada'i was shalihin rabbi inna syarikal ardi ila magharibiha wa biyaminiha ila shimaliha fil barri wal bahr hadrati jamil musyrikin wa ta'ala hadrati aba'in wa jaddatin بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المقاصدين ولقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولنبيهم بالدار والجزاء الكرم والرحمة والمرض ولوصول مطلوباتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحصل تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويض. اللهم أتق لساني وثبت جناني ومدد بمدد. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di majelis fikih dengan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Al-Hajj. Pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang tajhizul mayyit, yaitu sesuatu yang wajib dipersiapkan bagi kita kepada orang yang meninggal dunia. Tajhizul mayyit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Imam Ibn Rusdan dalam Shawfatul Zubadah menyebutkan kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayya'tabiru manfa'alah. Setiap hal yang wajib dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya, itu adalah fardu kifayah. Tajhizul mayyit itu ada 4. Yang pertama adalah gusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Kurang satu, apa itu? Hamluhu. Hamluhu, dibawa ke pemakaman. Kenapa tidak disebutkan? Karena alhamlu huwa wasilatun lidafni. Makanya tidak disebutkan. Kecuali kalau memang orang itu meninggal di tempat dia dikuburkan di situ. Jadi alhamlu itu secara goliban saja, karena sebagian redaksi masalah ada orang-orang yang meninggal dunia tanpa harus digotong lagi, langsung disemayamkan begitu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharaini amin. Faslun, tajhizul mayyiti atau tajhizul maiti boleh 2, karena dalam bait disebutkan laisa man mata fastaroha bimaitin innamal maitu mayyitul ahya'i. Boleh maitun, boleh mayyitun kalau ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh maitun, boleh mayyitun. Tapi kalau yang masih hidup, antum kelak akan mati, maka harus menggunakan tasdid. Harus mayyitun, tidak boleh maitun, ya. Harus taskil. Tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu, guslu ya, jangan goslu. Wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. 4 hal ini wajib dilakukan terhadap mayit yang beragama Islam. Bagaimana kalau mayitnya beragama non-Islam? Kalau dia kafir, mutlak haram disolati.
entah kafir harbi atau kafir dhimmi. Bagaimana sisanya? Mencakup al-ghuslu, wat takfinu, wad dafnu. Bagaimana sisanya? Kalau dia kafir dhimmi atau kafir musta'man, maka tetap wajib untuk dikafani dan disemayamkan, dikuburkan. Tidak wajib untuk dimandikan, hanya boleh hukumnya. Itu adalah kafir dhimmi. Kalau kafir harbi juga mencakup orang-orang yang murtad, maka bagaimana 3 yang tadi tersebut tidak wajib sama sekali satupun. Tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikafani, tidak wajib untuk dikuburkan. Bahkan boleh jasadnya itu diberikan kepada anjing. Bal yajuzu idra'ul kilabi alaihim. Ya. Tapi yang lebih utama tetap balil afdol muwaratuhum likaila yu'adzin nasu biro ihatihim. Tetap yang lebih afdol adalah tetap disemayamkan supaya baunya tidak menyakiti orang-orang. Itu adalah kafir harbi. Ya. Kemudian tadi wajib dilakukan kepada seluruh orang muslim, dikecualikan satu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pembagiannya ada 3. Ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fid dunya faqat, ada syahid fil akhirah faqat. Syahid fid dunya wal akhirah. Contohnya apa? Orang yang meninggal di medan perang. Ya. Itu disebut syahid fid dunya. Apakah bisa dikatakan syahid fil akhirah nanti? Karena syahid fil akhirah itu dilihat dari hatinya. Ya, kalau hatinya ikhlas niat berperang, bukan tujuan mencari ghanimah, maka dia mendapatkan syahid fil akhir. Dan syahid fil akhirah ini tidak bisa kita ketahui, karena itu masing-masing tidak diketahui kecuali dari hatinya langsung. Betul nggak? Kita hanya bisa mengetahui bahwa dia itu syahid fil akhirah. Artinya apa? Dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid, tidak wajib untuk tidak wajib untuk dimandikan, haram dan disolati, haram disolati dan dimandikan, ya haram. Nah, kemudian ada yang disebut syahid fid dunia faqat. Kalau tadi syahid fid dunia wal akhirah, tetap saja syahid fid dunia wal akhirah dan syahid fid dunia itu sebenarnya dilihat dari hatinya saja. Kalau hatinya tulus berperang untuk lillahi ta'ala, maka dapat syahid fid dunia wal akhirah. Kewajiban kita, kalau dia meninggal di medan perang, ya sudah anggap saja sebagai syahid fid dunia. Haram dimandikan, haram disolati, tapi tetap wajib untuk dikafani dan disemayamkan. Nah, ada yang disebut syahid fil akhirah. Saya ulangi lagi, syahid fid dunia wal akhirah, kalau dia niatnya ikhlas, maka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Ya. Jadi, adunya itu kaitan dengan bab fikih. Ya, adunya itu kaitan dengan fikih. Syahidun fid dunya itu kaitannya dengan fikih. Apakah kita wajib memandikan dia atau haram untuk memandikan dia atau haram untuk mensolati dia. Nah, syahid fil akhirah contohnya apa? Orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena kerobohan bangunan. Itu tersebut dalam hadis termasuk orang yang syahid fil akhirah. Karena dalam segi hukum dunia, orang-orang yang macam seperti itu tetap wajib untuk dimandikan, disolati, dikafani, dan disemayamkan. Karena hanya mendapatkan pahalanya saja. Hukum di dunia, kita tidak bisa menganggapnya sebagai orang yang syahid. Kalau di akhirat, mungkin bisa. Seperti itu. Nah, juga ada pengecualian. Tadi dikecualikan adalah syahid fid dunya faqat au syahid fid dunya wal akhirah. Bedanya di apa? Di hatinya. Di hatinya. Apakah dia ikhlas perangnya atau tidak? Ada juga pengecualian yang mana tidak wajib keempatnya, yaitu adalah bayi keguguran atau disebut asyiktu. Asyik itu adalah bayi keguguran. Asyik itu tafsirannya yang pertama, surah yang pertama, in tu'lam hayatuhu
wa dhahara khalquhu. Jika hidupnya diketahui, misalkan ketika keluar menangis atau kakinya bergerak, ya. Kemudian wa dhahara khalquhu, kemudian bentuk fisiknya sudah tampak, sudah ada tanda-tanda kalau ini kelak akan menjadi kaki, akan menjadi tangan, maka hukumnya hukmuhu kal kabiri. Hukumnya sama seperti ya orang yang dewasa, wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu yang pertama. Intu lam hayatuhu wa dhahara khalquhu. Yang kedua, ilam to'lam hayatuhu wa dhahara khalquhu. Ketika tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi bentuk fisiknya sudah terlihat nampak, ya. Misalkan lahir tidak menangis sama sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka apa yang wajib dilakukan? La yusalla alaihi, haram disolati. Kemudian wayajibu alaihi gusluhu, tetap wajib dimandikan, wa kafnuhu, tetap wajib dikafani, wa dafnuhu, wajib untuk disemayamkan. Yang ketiga, in lam to'lam hayatuhu walam yadhar khalquhu. Tidak ada tanda kehidupan dan sama sekali bentuk fisiknya tidak nampak. Seperti misalkan wanita yang mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging. Karena janin itu kan melalui proses berapa hari? 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Itu ada di hadis arba'in, ya. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, 40 hari pertama itu masih menjadi nutfah. 40 hari setelahnya kemudian berubah menjadi segumpal darah. Ketika segumpal darah keluar, maka masuk surah yang ketiga. Atau segumpal daging, maka masuk surah yang ketiga. Haram disolati, la yusalla alaihi, wala yajibu alaihi syai'un, tidak wajib apa-apa. Ya, tidak wajib apa-apa. Tapi bal yusannu satruhu, disunahkan untuk ditutup, bukan kafan, ya, cukup ditutup saja. Kemudian disemayamkan wadafnuhu. Paham, ya? Nah, khilaf ini sesuai apa yang jadi qaul mu'tamadnya Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ar-Romli, kalau sudah sampai 6 bulan, maka sudah samakan saja seperti orang yang dewasa. Ya, ini khilafnya. Surah yang di sini itu adalah qaul Ibnu Hajar. Seperti itu. Faidah. Orang yang meninggal dalam keadaan di medan perang, maka sudah saya sebutkan tadi, haram dimandikan. Kenapa haram dimandikan? Likaila nuzilu atharol ibadah, ya, likaila nuzila atharol ibadah. Kemudian kenapa haram untuk disolati? Alasannya idharon likaromatihi. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu tidak butuh doa kita, tidak butuh disolati. Seperti itu alasannya. Kemudian wajib dikafani, wajib orang yang mati syahid itu ketika mati di medan perang. Kemudian dikafaninya menggunakan pakaian yang digunakan ketika dia perang. Ketika dia perang, ya kafannya menggunakan itu. Kalau mencukupi seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Bagaimana kalau pakaiannya tidak mencukupi seluruh tubuh, ditambahi pakaian yang lain supaya tertutup seluruh tubuhnya. Seperti itu. Artinya kafan-kafan yang digunakan wajib diberikan kepada orang yang mati syahid itu adalah kafan secara umum. Alias kalau pakai sepatu ya dicopot sepatunya. Kalau pakai topi perang, copot topi perangnya, begitu. Itu adalah mukadimah tentang tajhizul mayyit. Kemudian wa aqallu buslihi ta'mimu badanihi sya'ron wa basharon
bil ma'il khalisi ba'da izalatin najasah. Minimal memandikan mayit itu adalah dengan cara meratakan seluruh tubuh mayit, entah dari rambut dan kulitnya, dengan air yang murni setelah menghilangkan najis. Memandikan mayit tidak butuh niat. Orang yang memandikan mayit tidak perlu nawaitul ghusla lihadhil janazah, nggak perlu, tapi sunnah hukumnya. Makanya niat itu tidak semuanya wajib di seluruh ibadah. Ada yang sunnah, ada yang boleh begitu. Itu adalah minimal memandikan mayit. Cukup mengalirkan air secara rata setelah menghilangkan najis. Bagaimana aqallul kamal? Aqallul kamal. Minimal yang sempurna lah. Yang ini. Tartibu guslil mayit. Ini kalau antum hadir muhadarah Safinatun Najah ini sama. Tartibnya adalah yang pertama dengan cara mashu batnihi biyadihil yusra. Mashu batnihi biyadihi al yusra bitahamulin yasirin. Ini step yang pertama. Jadi mayit itu dihadapkan ke kiblat. Kemudian didudukkan sembari seperti ini. Jadi saya anggaplah sebagai orang yang memandikan mayit. Mayit menghadap ke sini, saya mengangkat pundak mayit sembari tangan kiri saya menyentuh perutnya mayit dengan sedikit menekan supaya kotorannya keluar. Seperti itu ya. Walaupun saya sebetulnya belum pernah memandikan mayit. Tapi di kitab kayak gitu. Antum kalau misalkan mau paham secara betul, langsung lihat proses pemandiannya. Asalkan yang memandikan itu fakih ya, jangan yang asal-asalan begitu. Itu yang pertama, mashu batnihi biyadihil yusra, biyadihi. Tangan saya. Al yusra bitahamulin yasirin. Yusra. Oh, bitahamulin ya sebenarnya. Al-thani ghuslun najasah allati fil qubuli wad-duburi wa ma haulahuma bi khirqatin yaluffuha fi yadihil yusra. Nah, kemudian setelah saya urut perutnya, kemudian najis yang ada di kubur dan dubur saya bersihkan menggunakan sapu tangan bisa. Sapu tangan. Ya. Yang ketiga adalah izalatul qadri min anfihi wa famihi bi khirqatin jadidah. Ya. Kemudian setelah dibersihkan bagian kubul dan dubur menggunakan kain yang saya ikat di tangan kiri. Kemudian diganti kainnya menggunakan kain yang baru, ganti ke bagian mulut dan hidung dibersihkan. Yang keempat adalah al-wudu'u bin niyah. Nah, dalam wudu ini wajib niat saya, walaupun wudunya sunnah. Tapi supaya dapat fadilah wudu, saya yang wajib niat wudu, ya. Wudu seperti biasa. Kemudian yang kelima, khaltul ma'i bisidri awis sabun. Mencampur air menggunakan daun bidara atau menggunakan sabun ya nggak apa-apa. Yang keenam, ghuslur ra'si tsummal lihyah tsumma ma aqbala min syaqqihil aiman wa syaqqihil aisar tsumma ma adbara min syaqqihil aiman wal aisar. Nah, air yang sudah saya campurkan tadi di bak saya campurkan menggunakan daun bidara, bidara atau menggunakan sabun. Saya alirkan dari kepala ya. Kemudian bagian sisi kanan depan, bagian sisi kiri depan, bagian sisi kiri kanan belakang, bagian sisi kiri. Jadi dengan cara dibalik begitu loh. Jadi kanan dulu mayitnya, kemudian dibalik untuk bagian belakangnya. Begitu. Ini air disebut ma'usidri. Kemudian yang ketujuh sampai rata ini ya. Yang ketujuh, yang keenam sampai rata stepnya. Yang ketujuh al-ghuslu bil ma'i min wasatir ra'si ilal qadami. Ilal qadami al-muzilah. Nah, air yang tadi itu sudah dicampurkan diganti airnya, ganti air yang baru. Ya. Kemudian disiramkan ke seluruh tubuh sampai rata, dari tengah-tengah kepala sampai kaki. Ini airnya berbeda. Jadi ini satu air, ini air yang kedua. Ya, air kedua. Kemudian airnya ganti lagi. Al-ghuslu ma'at ta'mimi salasan bima iqarrah
Qurra itu air yang murni sama saja. Tapi bedanya ma'a qalili kafurin ditambah kapur barus. Ya. Jadi ada 5 basuhan. Basuhan yang pertama menggunakan bidara atau basuhan yang kedua disebut al-muzilah, air yang sama, air murni sampai rata. Yang di sini basuhan juga sebanyak 3 kali secara rata menggunakan air murni dicampur dengan sedikit kapur barus. Jadi ada 5 basuhan. Gitu. Ini aqallul kamal dalam memandikan mayit. Paham ya? Bagi orang yang memandikan mayit, siapa tahu antum jadi tukang mandikan mayit kan? Haram melihat aurat hukumnya. Haram melihat aurat. Adapun kalau melihat selain aurat, sebisa mungkin jangan sampai melihat aurat, begitu ya. Kecuali kalau biqadril hajah saja. Kemudian wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurah. Sekarang mengkafani mayit. Kafan itu minimal fa aqalluhu ma yasturul aurah. Kafan minimal adalah menutup aurat. Ini adalah hakullah. Hakullah itu tidak boleh digugurkan. Hakullah itu adalah hakullah. Kemudian ada yang disebut hakul adami. Apa itu hakul adami? Hakul adami itu adalah ma yasturu jami al badan. Jadi begini ya, dalam aurat, dalam asatru itu seperti ini. Dalam kafan yang pertama adalah ada yang disebut hakullah. Yang kedua adalah hakul adami. Yang ketiga ada yang disebut hakul gurama. Yang keempat ada yang disebut hakul warosah. Hakul gurama, ya. Hakullah itu adalah ma yasturul aurah. Hakul adami adalah ma yasturu jami'al badan. Hakul gurama adalah ma zada ala lafifatin wahidah. Hakul warosah ma zada ala salasi lafaifa. Ada yang disebut hakullah, ma yasturul aurah, tidak boleh digugurkan. Karena ini hakullah. Ada yang disebut hakul adami. Hakul adami itu ma yasturu jami al badan. Jadi aurat yang menutup seluruh tubuh itu, kafan yang menutup seluruh tubuh itu masuk kategori hakul adami. Maknanya apa? Orang yang meninggal dunia ketika masih hidup berkata seperti ini, ketika saya meninggal dunia, tolong kafani saya, cukup yang auratnya saja. Maka boleh bagi orang yang mengkafani merealisasikan wasiat tersebut. Kenapa? Karena itu hak dia. Hakul adami. Boleh digugurkan alias wasiatnya dijalankan, cukup mengkafani bagian aurat saja. Begitu. Ini menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar boleh. Kenapa alasannya boleh? Karena di situ ada unsur kebaikan. Makanya walaupun secara kasat mata ada unsur izwar. Apa izwar? Melecehkan. Kok bisa-bisanya dikafani tapi hanya auratnya saja? Kan ada unsur melecehkan. Tapi sisi lain ada unsur kebaikan. Apa unsur kebaikannya? Memberikan maslahat kepada ahli waris. Karena kalau andaikan saja kafannya itu berupa sutra, ketika yang meninggal dunia itu perempuan, kan itu mahal. Begitu kan? Nah, makanya ada unsur izwar, ada unsur apa? Musamahah.
Izwar dan musamahah disatukan jadinya boleh. Ya, tidak makruh, tidak sunnah. Begitu. Tapi menurut Ar-Romli tidak bisa. Karena ini mayasturu jami al-badan musyaw tercampur mukhtalitun bihaqillah. Atau kalau menurut Imam Ar-Romli. Walhasil ini ada khilaf ketika hakul adami. Yang ketiga adalah hakul guroma. Hakul guroma itu hak para pemberi hutang. Orang yang memberikan hutang itu boleh melarang ahli waris supaya mayit ini tidak boleh dikafani kecuali satu lapis saja. Kenapa? Karena itu ada hak saya. Ya, makanya boleh melarang mazada ala lafifatin wahidah. Ya, kalau dia tidak punya hutang, maka ada hakul warosah. Apa itu hakul warosah? Mazada ala salasi lafaifa. Kalau sudah lebih dari 3 lapis, maka ahli waris boleh melarangnya. Jangan dilebihkan. Jangan sampai 4 lapis, 5 lapis. Kenapa? Itu hak saya. Bisa menghabiskan harta warisan. Nah, kembali lagi ke yang ada di papan tulis ini. Al-kafan. Ingka namin malihi. Jadi harus dikumpulkan dulu sebelum apa? Sebelum meninggal dunia itu. Sebelum ketika meninggal dunia, para ahli waris itu berkumpul untuk membicarakan masalah kafan. Berbicara masalah kafan. Apakah dia punya harta atau tidak? Apakah berwasiat kafan atau tidak? Apakah ada utang atau tidak? Apakah hutangnya menghabiskan harta peninggalan atau tidak? Karena masalahnya begini, nanti akan berpengaruh wajib 3 lapis atau tidak. Berpengaruh ke situ. Yang pertama, ingka namin malihi. Kalau kafannya dari harta peninggalan dia sendiri, pribadi, walam yakun alaihi dainun, tidak punya hutang. Yang menghabiskan harta peninggalan maksudnya. Dainun yastagriku atirkah, ya. Aukana alaihi dainun. Atau dia punya hutang yang menghabiskan harta peninggalan. Tapi orang yang menghutang bilang, ya sudah, tidak masalah, silakan dikafani 3 lapis. Hukumnya tajibu talasu lafaif. Wajib 3 lapis. Kalau ini dari harta pribadi, ya, dan juga tidak ada hutang yang menghabiskan harta peninggalan, atau punya hutang tapi kata Al-Ghurama boleh. Ada koid satu lagi. Sebenarnya ini masalahnya panjang. Ada koid begini. Ini hanya yang saya hafal saja. Ada koid satu lagi. Misalkan, ketika orang yang meninggal berwasiat, saya meninggal dunia, nanti cukup dikafani 1 lapis saja. Maka nanti kembalinya ke sini. Ya, kembalinya ke sini. Begitu. Jadi tambahannya ya yang di sini walam yusi bi lafifatin wahidah. Wajib 3 lah. Surah yang kedua, ilam yakun min malihi. Kalau kafannya bukan dari harta dia, harta orang lain, atau harta baitul mal, atau harta wakaf yang dikhususkan untuk mengurus mayit, ya. Au min malihi, ya. Ilam yakun min malihi, au min malihi di sini, au min malihi, wa kana alaihi dainun yamna'uhu al-ghurama. Dainun yastagriku at-tirkah wa yamna'uhu al-ghurama. Jadi ilam yakun min malihi au min malihi wa kana alaihi dainun yastagriku tirkah wa yamna'uhu al-ghurama. Maka wajib 1 saja. Jadi yang pertama, ketika kafan dari harta dia min ghairihi. Ketika kafan dari selain harta dia atau dari harta dia, tapi dia memiliki hutang yang menghabiskan harta peninggalan, dan orang yang mengutangi bilang jangan lebih dari satu lembar, 1 lapis, maka wajib 1 lapis saja. Wajib 1 lapis
saja. Paham ya? Au, tambah lagi. Au yusi bi lafifatin wahidah. Atau dia berwasiat, saya cukup di kafani satu lembar saja, satu lapis. Maka tajibu lafifatun wahidah. Nah, ini berlaku untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Sama saja. Wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurah. Nah, ini hakullah ya. Ma yasturul aurah itu hakullah, tidak boleh dihilangkan. Walaupun dia berwasiat tidak perlu menutup aurat, tetap tidak bisa berlaku karena ini hakullah. Adapun hakul adami itu mayasturu jami al badan, begitu. Wal afdalu lirrajuli salatu lafaifa. Tapi yang paling utama bagi laki-laki itu tiga lapis. Ini wajib 3 lapis. Kenapa ini utama 3 lapis? Apakah ada kontradiksi? Wajib 3 lapis dan utama 3 lapis. Ada kontra nggak di sini? Ada ta'arud tidak? Tidak ada ta'arud. Kenapa? Karena wajib sekaligus sempurna. Artinya apa? Kalau memang wajib 3 lapis, ya sudah 3 lapis itu paling sempurna. Kalau lebih dari 3 lapis, jadi 4 lapis misalkan, itu khilaful aula. Atau 5 lapis itu khilaful aula. Kalau sudah sampai 6 lapis, makruh hukumnya. Jadi antara akmal wal wujub tidak ada ta'arud di situ. Begitu ya. Wal afdhalu lirrajuli thalathu lafaifa walil mar'ati khamsatun izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatani. Nah, bagi perempuan itu utamanya adalah 5 lapis. Yang pertama adalah dimulai dengan menggunakan sarung izar. Yang kedua adalah di atas sarung itu dilapisi gamis. Gamisnya gamis yang panjang, menutup sampai mana? Sampai pergelangan tangan, juga menutup kaki, itu gamis seperti itu. Tidak gamis yang sampai sini saja. Kemudian setelah gamis digunakan khimar, kerudung. Kemudian setelah kerudung baru dilipat menggunakan 2 lapis. Itu adalah akmal lil mar'ah. Begitu ya. Faslun. Wa furudu sholatil janazati sab'atun. Fardu sholat jenazah ada 7. Yang pertama al-awalu an-niyah wa yanwi fi'la sholati wa ta'yinaha ka sholatil janazati wa yanwi fardiyataha. Yang pertama niat. Dalam niat sholat jenazah harus ada fi'lu yang pertama, yang kedua ada ta'yin, yang ketiga ada fardiyah. Itu yang harus diutarakan dalam hati kita ketika niat sholat jenazah. Yang pertama harus ada qasdu, sholli atau nawaitu. Kemudian harus ada ta'yin. Ta'yin itu adalah contohnya usolli ala hadzal mayyiti. Itu ta'yin namanya. Usolli ala hadzal mayyiti. Itu namanya ta'. Kalau dalam sholat fardu ta'yin itu usolli duhra. Itu ta'yinnya di situ. Tapi kalau sholat jenazah ta'yinnya di ala hadzal mayyiti. Ala hadihil mayyitati ala man shalla alaihil imam. Itu ta'yin namanya. Ta'yin. Yang kedua adalah fardiyah. Sholli ala hadal mayyiti fardon. Cukup, tidak perlu fardhu kifayah seperti itu. Itu adalah ketika mayitnya itu hadir di depan mata. Bagaimana kalau mayitnya itu goib? Kalau mayitnya itu goib, sholat goib misalkan, dan dia itu cuma 1 orang, maka harus disebutkan namanya. Tapi kalau yang meninggal itu banyak, berarti cukup usolli di sini. Tidak perlu cukup nawaitu sholata ala man tasihhu sholatu alaihi min amwatil muslimin. Tidak harus ta'yin. Kalau
mayitnya itu tidak hadir. Jadi jangan sampai takyin menggunakan nama, karena bahaya kalau salah. Kecuali kalau ada nama sekaligus isyarah. Kalau namanya salah, tapi ada isyarahnya, ada masalah. Misalkan, usolli ala hadzal mayyiti, usolli ala Zaidin hada. Itu ada takyin dan juga ada isyarah. Bagaimana kalau mayitnya itu ternyata Umar? Tidak masalah, karena ada isyarahnya. Isyarah didahulukan, dimenangkan dari at-takyin, walaupun salah. Tapi kalau tidak ada isyarahnya, usolli ala amrin misalkan, usolli ala Zaidin, tapi ternyata itu Umar, maka batal sholatnya, tidak sah. Adzani arba'u takbiratin. Yang kedua harus 4 takbir. Dan 4 takbir ini hukumnya wajib alias menjadi rukun dari sholat jenazah. Beda dengan takbir atau takbir sholat id. Itu hukumnya tidak wajib. Tapi dalam sholat jenazah ini hukumnya wajib. Kalau kurang dari 4 takbir tidak sah sholatnya. Kalau lebih 5 atau 6 tidak masalah. Walaupun sengaja, kecuali satu, antum meyakini bahwa itu batal dan dilakukan, baru batal. Di hati sudah meyakini bahwa itu batal, padahal di dalam fikih kan tidak batal, tapi dia nggak tahu, diyakini batal, tapi tetap dilakukan oleh dia, baru seperti itu yang batal. Tapi kalau sengaja dilakukan, tidak meyakini bahwa itu batal, maka tidak batal. Kalau dia menjadi makmum, ternyata imam melebihi takbirnya menjadi 5, maka antum boleh mufaroqah atau menunggu supaya berbarengan salam. Nah, yang berbarengan ini lebih utama seperti itu. Ats-tsalitsu qiraatul Fatihati fil ula au ghairiha. Yang ketiga membaca Fatihah di takbir yang pertama atau takbir yang setelahnya. Boleh takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat. Tidak harus di takbir yang pertama, tidak, Fatihah itu. Boleh takbir yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seperti itu. Kalau antum membaca Fatihah di takbir yang kedua, padahal takbir kedua itu ada bacaan sholawat yang mana wajib diletakkan di takbir yang kedua. Mana yang utama didahulukan? Apakah Fatihah dulu atau sholawat dulu? Fatihah yang lebih utama didahulukan. Walaupun sholawat di takbir yang kedua hukumnya wajib. Ar-rabi'u as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Tuh, di sini ada poin ba'da tsaniyahnya. Shalawat dibaca di takbir yang pertama tidak sah. Takbir yang ketiga tidak sah. Yang keempat tidak sah. Wajib diletakkan di takbir yang kedua. Begitu. Nah, afdalu kaifiyatis sholawah, paling utamanya itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ila akhirih. Disunahkan sebelum membaca sholawat itu kita bertahmid dulu, alhamdulillahirabbil alamin, baru Allahumma sholli ala sayyidina. Disunahkan lagi menambahkan taslim, jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika ila akhirih. Baru setelahnya disunahkan berdoa. Ini hanya di takbir yang kedua saja, belum takbir ketiga keempat. Al-khamisu ad-du'a'u lil mayyiti. Yang kelima, wajib membaca doa ba'da tsalisati, setelah takbir yang ketiga. Ini juga wajib dibaca di takbir yang ketiga. Bacaan yang paling utama ya seperti biasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ila akhirih. As-sadisu. Nah, takbir yang keempat itu tidak wajib membaca apa-apa. Tapi disunahkan untuk membaca Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Seperti itu. Takbir yang keempat. As-sadisu al-qiyamu lil qadiri, as-sabi'u as-salam. Yang ketujuh salam. Apakah disunahkan wa barakatuh ketika salam di sholat jenazah? Disunahkan menurut Ibnu Hajar, juga tidak disunahkan menurut Imam Ar-Ramli. Kenapa dalam sholat fardu tidak disunahkan ditambah wa barakatuh? Kenapa? Karena hadis yang
banyak diriwayatkan oleh para sahabat itu tanpa wabarakatuh. Jadi ada 15 hadis dari para sahabat yang berbeda. Itu menjelaskan tentang salam. Hanya 2 hadis saja yang menyebutkan wabarakatuh. Sisanya 13 tanpa disebutkan wabarakatuh. Makanya tidak disunahkan dalam sholat fardu sehari-hari. Paham ya? Faslun. Wa ammad dafnu fa aqalluhu hufratun taqtumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba wa yajibu tawjihuhu lil kiblah. Adapun menguburkan mayit minimal harus membuat lubang yang mampu menutup baunya dan juga mampu menjaga dari hewan buas. Itu minimal. Tidak bisa dianggap menguburkan dengan cara meletakkan mayit di atas tanah kemudian dibangun bangunan tidak dianggap, tidak cukup itu, kecuali kalau memang sama sekali tidak memungkinkan, baru bisa diletakkan di atas tanah kemudian diberikan bangunan atasnya. Wajibu taujihuhu lil kiblah, wajib diarahkan ke kiblat supaya menempatkan orang yang meninggal sama seperti orang yang sholat. Kalau dihadapkan ke selain kiblat, maka wajib dikubur lagi, wajib digali lagi ketika mayatnya belum berubah. Wa akmaluhu hufratun qadra qamatin wa bastah wa huwa arba'atu adru'in wa nisfun. Cara mengubur yang paling sempurna adalah dengan membuat lubang yang mana tingginya dan lebarnya itu seukuran orang normal yang berdiri sekaligus mengangkat tangannya ke atas seperti ini. Tapi ukuran orang-orang yang normal ya, yang tinggi itu normal. Ya seperti 4,5 kalau di sini. Bisa, tapi tetap disunahkan untuk dilebihkan. Ya, dilebihkan. Jadi jangan cuma panjangnya segini, lebarnya segini, tapi dilebihkan supaya orang yang membantu memasukkan ke dalam kuburan itu cukup. Wa yahrumun nadbu bi ta'didi syama'ilil mayyiti nahwu wa sayyidah wa kahfa. Haram hukumnya meratapi mayit dengan cara menyebutkan atau menghitung cerita kehidupannya. Tapi harus ada unsur meratapi ya. Harus ada unsur meratapi. Kalau hanya menyebutkan syama'il saja, itu hukumnya tidak haram. Kalau menyebutkan syama'il orang yang meninggal itu haram, otomatis orang menulis sejarah itu haram. Makanya di sini ada unsur an-nadbu. Bagaimana an-nadbu? Menurut Imam An-Nawawi bisa dengan cara menangis atau bisa dengan cara aduh, itu dalam bahasa Arab ya. Wa itu linnudbah. Walil munadaja'al liman bubin wama nukirolam yundab wala ma'ubhima. Wa sayyidah duh. Ada wawunya. Wa kahfah duh. Itu adalah sebuah ratapan yang diharamkan dalam fikih. Wa yahrumu an-nauhu. Haram juga an-nauh. Apa itu an-nauh? Wa huwa raf'us sauti bin nadbi. Meninggikan suara dengan sebuah ratapan, entah dengan cara menangis atau tidak. Wa yahrumu al-jaza'u. Jaza juga maknanya meratapi, tapi bedanya ini dengan bidorbi sodri, dengan memukul dada, wal khaddi pipi, wa nashri sya'ri dengan menguraikan rambut, wa syakil jaibi dengan menyobek lengan baju, wa tarhir romadi ala roksi juga melemparkan tanah ke kepala, wa nahwi dzalika. Babuz zakati. Terus ya. Ini dihapus. Zakat itu hukumnya wajib dan termasuk minal maklum fiddin bid darurah, alias semua orang Islam entah yang umum atau yang awam atau yang tidak awam itu pasti mengetahui bahwa zakat itu hukumnya maka dari itu orang yang mengkafiri kewajiban zakat kafir dihukumi, kecuali kalau dia memang
tidak meyakini kewajiban hukum yang secara detail misalkan. Contohnya apa? Contohnya harta anak kecil. Kalau mencapai nisab itu tetap wajib dizakati. Orang awam apa tahu? Kan nggak tahu. Makanya tidak masalah kalau dia mengkufuri hukum tersebut. Kenapa? Karena itu hukum-hukum yang perinci sekali. Makanya tidak kafir ketika dia mengingkarinya. Syarat wajib zakat. Dalam syarah itu ada. Yang pertama al-Islam wal hurriyah wa tamamul milki wa ta'ayyun wa tayakkunul wujud. Ada 5 syarat. Yang pertama harus Islam. Orang kafir walaupun hartanya bertriliun, beratus-ratus unta, maka tidak wajib zakat. Yang kedua harus merdeka. Orang yang berstatus budak tidak wajib untuk zakat. Wa tamamul milki. Memiliki kepemilikan yang sempurna. Apa contohnya? Disebutkan dalam syarah, contohnya adalah budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang memberikan bayaran cicilan kepada sayyidnya supaya dia merdeka. Itu disebut budak mukatab. Misalkan, wahai sayyid, saya hendak merdeka. Kelak nanti saya akan memberikan duit sebulan sekali, sepanjang setahun. Nah, orang yang seperti tadi, budak mukatab itu hartanya tidak milki, kepemilikan tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan harta, kemudian di hatinya mengatakan, saya tidak jadi akan kitabah, maka harta yang dia miliki jadi milik sayyidnya. Begitu loh. Makanya kepemilikan tidak sempurna. Ada potensi gugur alias kepemilikannya bisa pindah kepada sayyidnya. Ketika sudah proses akad kitabah, tapi di dalam hati saya nggak jadi merdeka di dalam hatinya, atau bilang kepada sayyid saya tidak jadi merdeka, tidak jadi akad kitabah, maka harta yang dia cari selama itu jadi milik sayyid. Begitu. Nah, harta yang dia hasilkan oleh budak mukatab itu kepemilikannya tidak sempurna, walaupun mencapai nisab. Ketika mencapai nisab, dia tidak wajib untuk zakat. Wala fi rai'in mauqufin ala nahwil fuqara. Harus ada at-ta'ayyun. Mengecualikan adalah harta yang diwakafkan terhadap misalkan orang-orang fakir. Itu kan tidak ta'ayyun. Siapa pemiliknya? Kan tidak ta'ayyun karena diwakafkan terhadap orang-orang fakir. Juga watayakunil wujud. Harus yakin ada. Maka tidak bisa dizakati harta yang dimiliki seseorang yang wujudnya belum yakin ada. Apa contohnya? Contohnya adalah masalah dalam warisan itu ya. Ketika ada si ibu memiliki kandungan, kemudian suaminya wafat. Maka misalkan suami meninggalkan istrinya mengandung, dan ahli warisnya hanya ada 2 saja, istri dan kandungannya. Ini masalah warisan. Maka si ibu mendapatkan berapa? Seper 8. Si anak berapa dapatnya? Tidak bisa dihukumi sekarang, dihukumi nanti ketika sudah melahirkan. Nah, ketika pembagian harta warisan, si ibu ini masih memiliki kandungan, ya sudah, berikan saja bagian 1/8-nya. Adapun sisanya bagaimana? Ditunggu sampai bayinya lahir. Lah, bayi itu mungkin ada, mungkin tidak. Bisa jadi ketika lahir keadaannya tidak ada. Lah, karena keadaannya si bayi ini tidak bisa diyakini, maka harta yang wakaf tadi, harta yang mauquf, walaupun mencapai nisab tidak wajib zakat. Kenapa? Karena pemiliknya tidak diyakini ada. Siapa pemiliknya? Bayi tadi. Seperti itu.
Tajibuz zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami waz zuru'i was thimari wal ma'dini war rikazi wat tijarati. Jadi harta yang diwajibkan zakat ada 6 hukumnya. Yang pertama adalah an-na'am atau ibil, bakor, gonam. Yang pertama an-na'am. Yang kedua adalah anak dan. Di dalam matan tidak ada anak dan. Apa itu anak dan? Emas dan perak. Yang ketiga adalah al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat itu adalah makanan pokok atau buah-buahan seperti kurma dan anggur. Yang keempat adalah harta rikaz. Yang kelima adalah ma'din. Yang terakhir adalah urudut tijarah. Itu syarat. Itu adalah macam-macam harta zakat. Nah, kenapa zakat hewan ternak hanya ada 3 saja? Hanya wajib untuk unta, kemudian sapi dan kambing. Kenapa? Karena itu adalah mayoritas hartanya orang-orang Arab. Syarat wajib zakat dalam hewan ternak yang pertama adalah harus ada nisab. Nisab itu adalah huwa qadrun muayyanun minal mal yu'tabaru malikuhu goniyan urfan. Definisi nisab itu qadrun muayyanun minal mal yu'tabaru malikuhu goniyan urfan. Definisinya. Syarat yang kedua, yang pertama nisab. Syarat yang kedua harus haul. Haul di sini di awal nisab, di tengah nisab, dan di akhir nisab. Nanti akan saya jelaskan. Apa maknanya? Maknanya adalah misalkan nisabnya unta minimal adalah 5. 5 itu harus masih ada di tangan kepemilikan selama setahun. Jadi fi awalin al-haulu fi awalun nisab wa wasatin an-nisab fi awalil hauli wa wasatil hauli wa akhiril hauli. Kalau di pertengahan tahun hilang 1, dijual 1, maka putus haulnya. Kalau punya 5 lagi, dimulai haul lagi. Seperti itu ya. Itu adalah nisab dalam hewan ternak. Setelah punya 1 lagi. Dari situ. Yang ketiga, harus diternakkan di rumput yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Ra'iyatan fi kalain mubahin, ya. Kalau diberi makan sendiri, maka tidak wajib zakat. Kemudian yang keempat adalah kaunuha ghairu amilatin fi harsin, tidak digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk nyawah ila akhirih. Sudah. Ini udah ya. Saya akan menuliskan beberapa kadar zakat ibil. Sudah. Nisab ibil nisab al ibil ini nisabnya
1, 5, 11, 15, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Ini apa? 1 sampai, oh ini bukan ini satu ini. 1 sampai 4, 5 sampai 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1. Kurang 1. Berapa? Oh, 20. 11 sampai 14. 16 sampai 19. 20 sampai 24. 25 sampai 35. 36 sampai 45. 46 sampai 60. 61 sampai 75. 76 sampai 90. 91 sampai 120. 20. Bener kan? Bener nggak? Sampai 129. 1 sampai 4 la syai'a. Tidak wajib apa-apa. 1 sampai 4. 5 sampai 10 ini mulai nisab. Harus mengeluarkan syatun. 1 kambing. Entah berupa domba atau berupa kambing Jawa. Domba disebut dalam kitab fikih itu ad-dha'nu. Domba. Domba itu bisa dikeluarkan dalam bab zakat ketika dia berumur 1 tahun, entah domba laki-laki atau domba perempuan. Ya. Berumur 1 tahun, masuk umur ke-2 tahun. Ya. Atau yang berumur 6 bulan, tapi syaratnya harus sudah poel. Tahu poel ya? Poel itu gigi bagian depan yang bawah itu sudah ganti. Itu namanya sudah poel. Ya. Dan kalau beli kambing itu kan biasa dicek giginya itu, apa sudah poel atau belum. Poel itu minimal harus mencapai 6 bulan. Kalau sudah mencapai 6 bulan dan sudah poel, maka boleh digunakan untuk kurban, boleh digunakan untuk mengeluarkan zakat. Jadi boleh yang 1 tahun secara sempurna, atau 6 bulan, atau sudah 6 bulan tapi sudah poel. Itu adalah domba. Yang saya bahas tadi adalah kalau kambing Jawa wajib 2 tahun. Kambing Jawa wajib 2 tahun. Entah yang jantan atau yang betina. Maiz dalam bahasa Mesir itu. Maiz. 11 sampai 14 wajib syatan. 2 kambing. Entah domba atau bener ya, domba dan kambing Jawa, bener ya? 15 sampai 19 adalah salatu syiahin. Kemudian 20 sampai 24 arba'u syiahin. Nah, 25. Kalau antum sudah punya unta 25, ganti, bukan kambing lagi zakatnya. Apa itu? Bintu makhodin. Apa yang disebut makhod? Makhod itu adalah unta. Jadi apa itu bintu makhod? Unta bintu makhod itu adalah unta yang sudah berumur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun. Itu bintu makhod. Kenapa dinamakan bintu makhod? Karena dia memiliki ibu yang mana kelak akan mengandung kembali. Jadi makhod itu adalah hawamil, anak perempuan dari seorang ibu yang kelak akan mengandung kembali. Itu makhod namanya.
36 sampai 45 adalah bintu labunin. Kenapa disebut bintu labun? Karena bintu labun itu adalah unta yang berumur 2 tahun sempurna. Sudah berumur 2 tahun sempurna dan dia memiliki ibu yang kelak akan menyusui anaknya. 46 sampai 60 zakatnya adalah hiqqah. Hiqqah adalah unta yang berumur 3 tahun. Kenapa disebut sebagai hiqqah? Karena sudah cocok untuk ditunggangi. Makanya disebut sebagai hiqqah. Kemudian 61 sampai 75 zakatnya adalah jadza'ah. Unta jadza'ah itu adalah unta yang berumur 4 tahun. Kenapa 4 tahun disebut jadza'ah? Karena 4 tahun itu di mana unta sudah poel di depannya. Ya. Unta itu 4 tahun. Kalau di domba itu 1 tahun atau enggak, kurang dari 1 tahun, 6 bulan. 76 sampai 90 zakatnya adalah binta labunin. Betul nggak? 2 unta bintu. 91 sampai 120 zakatnya hiqqatan. Betul nggak? 121 sampai 121 sampai 129 zakatnya adalah salatu banati abun. Ada yang hafal? Ada yang ada potensi jadi saudagar unta? Di Indonesia nggak mungkin ya? Nah, kalau sudah melebihi 129, gampang caranya. Kita menggunakan kaidah. Setiap 40 sama dengan bintu labun. Setiap 50 sama dengan mati. Hikoh. Ya. Jadi kalau sudah melebihi 129 unta, bagaimana nisab zakatnya? Menggunakan kaidah setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqqah. Contohnya, misalkan 130 sama dengan 50 tambah 40 tambah 40. Zakatnya 1 hiqqah, 2 bintu. Kaidah seperti itu. Ya. Misalkan lagi 140 orang memiliki unta sebanyak 140. Sama dengan berapa? 50 tambah 50 tambah 4. Apa zakatnya? 2 unta hiqqah, 1 bintu 150 misalkan. Sama dengan 50 tambah 50 tambah 5. Berarti zakatnya berapa? 3 unta. Paham ya? Misalkan 200 sama dengan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50. Atau 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. 1, 2, 3, 4, 1. Jadi bisa 5 dikali 4 atau 50 dikali 4 atau 40 dikali 5. Sekarang mana yang dikeluarkan? Apakah hiqqah sebanyak 4 atau bintu labun sebanyak 5? Mana yang dikeluarkan? Nah, kalau dia cuma punya hiqqah saja, ya sudah keluarkan hiqqah. Atau dia hanya memiliki bintu labun saja, dia mengeluarkan bintu. Kalau punya dua-duanya, bintu labun ada berapa? Bintu labun dia punya 5, hiqqah dia punya 4. Maka mana dikeluarkan? Dikeluarkan yang lebih bermanfaat kepada para penerima zakat. Antum butuhnya apa? Antum butuh bintu labun misalkan, ya sudah ambil bintu labun. Antum butuhnya hiqqah, misalkan untuk ditunggangi, ya sudah diambil hiqqah.
gitu ya. Kalau dia punya bintu labun dan hiton, ini zakat unta. Paling rumit zakat unta itu. Semoga antum paham ya. Sekarang adalah kita baca dulu atau nanti saja nggak apa-apa. Sekarang adalah nisabnya sapi. Kalau di sini nggak apa-apa. Nisab al-baqar. 40, 60 atau 40, 60, 80. Betul nggak? Satu, 30, 40, 60. Sebetulnya gampang. Yang paling gampang itu bakor ya. 1 sampai 29. 30 sampai 39. 40 sampai 59. 60 sampai 69. 1 sampai 29 la syai'ah. 30 sampai 39 tabi'. Tabi itu adalah sapi yang memiliki umur 1 tahun. Kenapa disebut sebagai tabi'? Karena masih ikut kepada ibunya. Jadi tabi itu unta ya, sapi yang berumur 1 tahun genap akan masuk ke umur 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah 40 sampai 59 musinnah. Yaitu sapi yang berumur 2 tahun. 60 sampai 69 tabi'an. Kalau antum melebihi itu, maka menggunakan kaidah lagi. Kaidahnya seperti apa? Setiap 30 sama dengan tabi'. Setiap 40 sama dengan musinnah. Contohnya 70. 70 ini adalah sama dengan 30 tambah 4. Zakatnya berarti tabi' wa musinnah. Kemudian contohnya misalkan 80, maka 40 tambah 4 zakatnya adalah musinnah. 90 misalkan sama dengan 30, 30, 30. Zakatnya berapa? Salasu tawabi' atau atbi' aja namanya. Itu adalah zakat sapi. Sekarang zakat gonam. Zakat gonam. Satu, 40, 40, kemudian 121, benar nggak? Hah? Kemudian 200, 1 sampai 39, 40 sampai 120, sampai 201 sampai 399. Wakosnya tinggi. Tahu wakos itu apa? Di tengah-tengah itu wakos namanya. Misalkan 222, 233, 223 ini wakos namanya. Misalkan 1 sampai 4, 5 sampai 10. Kalau antum punya 6, tetap zakatnya sah. 7, 8 itu wakos namanya. Di tengah-tengah yang wajib zakat. 1 sampai 39 la syai'a.
Apa? Iya. Kemudian di sini syah satu, di sini syatani, di sini salatu syahin. Kalau antum punya 400, oh setelah 399 menggunakan kaidah lagi. Setiap 100 sama dengan syatun wahidah. 400 misalkan. Sudah. 4. Paham nggak? Fa'ammal ibilu fa fi khamsin minha syatun jada'ah. Jada'ah minad dha'ni laha sanatun. Nggak perlu jelaskan ini sih sebenarnya. Awthaniyatun minal ma'zi laha sanatan. Wa fi ashrin syatani wa fi khamsa asyrata thalathu syiyahin wa fi asyrina arba'u syiyahin wa fi khamsu wa asyrina bintu makhadin laha sanatun wa fi sitti wa thalathina bintu labunin laha sanatan wa fi sitti wa arba'ina hiqqatun laha thalathu sinina wa fi ihda wa sittina jada'atun la arba'u sinina wa fi sitti wa sab'ina bintu labunin wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan wa fi mi'ati wa ihda wa ishrina thalathu banati labunin. Thumma ba'da hadha fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Wa ammal baqaru fa fi kulli thalathina tabi'un lahu sanatun wa fi kulli arba'ina musinnatun laha sanatan. Kenapa disebut musinnah? Karena dia sudah sempurna ketika umur 2 tahun. Thumma ba'da hadha fi kulli thalathina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnatun. Wa ammal ghanamu fa fi kulli arba'ina syatun wa fi mi'ati wa ihda wa ishrina syatani wa fi mi'ataini wa wahidah thalathu syiyahin wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyahin thumma fi kulli mi'atin syatun. Begitu. Wala tajibu fi zuru'i wa thimari illa fi ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Fatajibu bi buduwi sholahit samar. Sekarang membahas tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang menjadi makanan pokok. Tanaman yang menjadi makanan pokok dalam kondisi ikhtiar. Seperti apa? Seperti beras, barley, kemudian gandum, kemudian jagung, ila akhirih. Itu adalah tanaman-tanaman yang wajib dizakati, az-zuru'. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati cuma 2, yaitu anggur dan kurma. Illa fi ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Fatajibu bibuduwi sholahit samari. Fatajibu bibuduwi sholahit samari. Washtidadil habbi bisyarti ayyakuna salasami'ati sha'in wa sha'u arba'atu amdadin. Maka zakat ini wajib bibuduwi sholahit samari, ketika buahnya sudah tampak. Kalau di dalam apa? Di dalam kurma dan anggur, alias sudah hendak layak dikonsumsi. Kalau di dalam selain buah-buahan seperti beras ilakhirihi, itu harus ishtidadil habbi, harus sudah mengeras. Bisyarti ayyakuna salasami'ati sha'in wa sha'u arba'atu amdadin.
Wa yajibu fi dzalika nisful usyri in suqiya bi mu'natin wa in suqiya bi ghairi mu'natin kal matori fa fihi al usyru jaffan munaqqa. Zakat yang wajib dikeluarkan di dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu adalah 10 5% ketika suqiya bi mu'nah dan 10% ketika tanpa mu'nah. Fafihil usyru jaffan munaqqa. Jadi, misalkan ada beberapa marhalah di kurma dan anggur. Marhalah kurma itu ya, at-tamr. Itu pertama dimulai dari hisrim. Bukan hisrim. Apa namanya? Balah. Yang kedua adalah rutab. Yang ketiga adalah at-tamr. Ini marhalah at-tamr. Marhalah al-inab. Yang pertama adalah hisrim. Yang kedua adalah al-inab. Yang ketiga adalah az-zabib. Ini marhalah tamr dan al-inab. At-tamr ketika masih balah atau balah yang masih kuning murni itu loh. Ya. Itu disebut balah. Kalau masih seperti tersebut, kalau masih berupa balah, maka belum ada in'iqad sabab wujubiz zakah. Ya. Kalau berupa rutab, tahu rutab? Rutab itu kadar airnya mencapai 54%. Yang sedikit kuning, sedikit menghitam. Itu namanya rutab, bukan kuning murni, bukan, tapi ada kuning sekaligus hendak menjadi tamr. Nah, kalau sudah menjadi rutab, maka sudah ada yang disebut in'iqad sabab wujub az-zakah. Di situ mulai wajib zakat. Tapi menghitung nisab dan mengeluarkan zakatnya kapan? Ketika menjadi tamr. Tamr itu sudah murni jadi kurma, kadar airnya itu 12%, yang sudah layak untuk dimakan. Itu adalah tamr. Nah, menghitung nisab. Nisab berapa tadi? Nisab tadi? 300 sok. 300 sok. 300 sok. 1 sok sama dengan 2,7 kilogram. Dikali 300, berapa hasilnya? Salah. 2,40 kilogram. Hasilnya berapa? 2,4 kali 300 sama dengan berapa? 7 kilogram. 7 3 7 20 kilogram. Nah, 720 ini bener Pan? Ente ngitung nggak? Hah? 72, betul kan berarti kan? 720 kilogram. Nah, jadi ketika kurma antum sudah mencapai rutab, ini apa? Sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Tapi apakah mengeluarkannya ketika masih menjadi rutab? Tidak, nanti.
mengeluarkan dan menghitung nisabnya 720 kg ketika sudah menjadi tamar. Kenapa? Karena ketika masih menjadi rutop itu tidak bisa 100% karena ada kandungan airnya. Jadi tidak bisa ditakar dengan sempurna karena di rutop itu kandungan airnya banyak. Nah, dalam al-inab itu melalui proses yang pertama berupa hisrim. Hisrim itu masih pentil sekali. Warna hijau dan tidak ada rasanya. Hisrim. Tazabbabta wa anta hisrim. Tidak ada seperti itu. Yang kedua al-inab. Yang ketiga baru berupa azabib. Kismis ya. Azabib. Nah, sabab inqadi wujubi zakat fil inab itu ketika berupa al-inab. Tapi mengeluarkannya, menghitung nisabnya ketika menjadi azabib. Kenapa? Karena at-tamr dan azabib ini dulu itu dijadikan buah-buahan sebagai makanan pokok. Dan hal itu biasanya orang-orang Arab itu menjadikan tamr dan zabib makanan pokok dan disimpan biasanya. Yang mungkin untuk disimpan itu adalah tamr dan az-zabib. Karena kalau ar-rutab belum mungkin untuk disimpan lama, bisa jadi tidak, bisa jadi bosok misalnya. Jadi fatajibu bibudui solahis samari. Wajibnya ketika budui solah tamar, ketika apa rutab atau ketika ala inab. Washtidadil habbi, ketika sudah ada bijian yang mengeras. Bisyarti ayyakuna thalatha mi'ati sha'in wa sha'u arba'atu amdadin. Wajibu fi dzalika ila akhirih. Sudah. Sekarang di sini ada qaid fa fihil usyru jafan munakko. Jafan itu ini tamar dan zabib sudah kering kan? Bagaimana yang munakko? Munakko itu adalah sudah dibersihkan dari tangkainya, dari rumput-rumputnya ketika berupa tumbuhan. Misalkan padi itu kan banyak rumput-rumputnya, dibuang rumput-rumputnya. Kemudian menyisakan padinya. Jadi sebelum beras itu namanya apa? Padi kan. Nah, kalau padi itu ukurannya bukan 5 wasak. Kenapa? Karena menghitung padinya. Jadi hitungan di sini ya. Harta apa ya? Azuru ketika disimpan menggunakan kisar kulitnya supaya menjaga keutuhan hal tersebut ya. Jadi yang pertama apa bahasanya? Iyud dakhor biqishrihi, seperti apa? Seperti beras. Beras itu kan disimpan menggunakan apanya? Apa namanya? Maka nisabnya adalah 10 ausak. Kalau tadi ini 5 wasak. Ilam yuddahor, yang kedua. Ilam yuddahor biqishrihi. Berarti nisabnya adalah 5 ausak. 5 ausak. Seperti apa? Seperti jagung. Seperti apa lagi? Seperti yang disimpan tanpa kulitnya. Seperti apa? Seperti seperti gandum. Apa? Macam-macamnya. Nanti dijelaskan. Begitu ya. Jadi kalau 10 wasak tadi itu 1 sok. Jadi 10 wasak itu sama dengan 600 sok.
Satu sok tadi 2,40 kilogram. Berarti 20 kilogram dikali 2. Kalau berupa apa? Berupa padi. Kalau berupa beras. 1 ton berapa? Kuintal apa ton? Hmm? Begitu ya. Wa tudammu zuru'u ba'duha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wa husidat fi sanatin wahidah. Fi sanatin wahidah. Nah, tumbuh-tumbuhan itu sebagian dikumpulkan ke sebagian yang lain dalam menyempurnakan nisab. Jadi azuru wa thimar itu tidak wajib ada haul. Tidak harus disyaratkan haul. Alias ketika sudah mencapai nisab, ya sudah wajib zakat. Padi itu setahun, beras itu setahun, berapa kali panen? 3 kali mungkin. 3 kali. Nah, misalkan pertama kali apa? Pertama kali menanam padi 1 Muharram. Kemudian panen di 3 Safar. Panen lagi misalkan di 4 terserahlah 4 Jumadil awal misalkan. Jumadil ula. Kemudian panen lagi di 6 Rajab. 3 Safar, 4 Jumadil ula, 6 Rajab itu dikumpulkan jadi satu. Kalau mencapai nisab wajib zakat. Kalau tidak capai nisab tidak wajib zakat. Walaupun menanamnya itu di tahun yang berbeda. Misalkan begini gampangannya, saya punya tiga lahan sawah. Yang satu ditanami tahun 2019, yang satu 2019, yang satu 2020. Tapi panennya di tahun yang sama, tahun 2023. Anggaplah seperti itulah. Anggap seperti itu. Maka dikumpulkan jadi satu. Di tiga tahun yang berbeda ini. Kenapa? Karena panen di tahun yang sama, di tahun 2002. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Intinya kalau satu jenis, walaupun beda macam, misalkan di sawah yang satu saya menanam beras raskin, yang kedua beras rojolele, yang ketiga beras Thailand, nggak masalah karena itu satu jenis, ya walaupun beda nau tetap dikumpulkan jadi satu. Kalau misalkan panennya di tahun yang sama dan satu kalau mencapai satu nisab wajib zakat. Kalau tidak berarti tidak wajib zakat. Catatan, azuru wasimar tidak diwajibkan adanya haul, cukup nisab saja. Wa tudammu zuru'u ba'duha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wahidan wa husidat fi sanatin wahidah. Begitu. Terus apa? Satu itu jenis kan beras. Hmm. Ya. Dikalkulasi. Dikalkulasi. Beda lagi. Iya, dikumpulkan tapi nanti pengeluaran bagaimana? Beda lagi itu masalahnya. Iya, jadi wajib zakat ya wajib. Tapi apakah 10% atau 5%? Ya dilihat apakah murni menggunakan hujan atau menggunakan pengairan sendiri. Kalau 50-50 bagaimana? Kadang menggunakan pengairan sendiri, kadang menggunakan hujan. Maka itu ada apa? Ada hitungannya. Begitu. Ada hitungannya.
Faslun wa amma dhahabu fanisabuhu 20 mithqalan wal mithqalu arba'atu wa 20 qiraton. Saya hapus ya, udah ya. Sekarang zakat emas. Dalam emas itu sama seperti ibil. Nisabnya harus fi akhiril hauli wa wasfil hauli wa akhiril hauli. Misalkan nisab emas sama dengan berapa di sini? 20 misqal atau 20 dirham. Jadi 20 misqal sama dengan 20 dirham. Satu dirham sama dengan isnen warubo gram. 2,5 gram. Betul ya? Gram. Berarti 2,25 kali 20. Betul? Betul nggak? 4 ya Rob, salah 4 bro. 4 gram, maaf salah. 4 sama dengan 85 gram. 85 gram ini harus apa bahasa karat saya lupa. Bukan. Inyar 24. Harus 24 karat. Berupa 85 gram 24 karat. Ini nisab emas. Bagaimana kalau Anda punya emas tapi 21 karat? Atau 18 karat? Gampang caranya. Misalkan antum memiliki jadi nisab 20, nisab inyar 21. Bagaimana caranya? Caranya adalah 85 dikali inyar 24 dibagi karat yang antum punya berapa? Hasilnya berapa? 97,1 gram. Jadi kalau antum punya emas yang 21 karat, maka nisabnya adalah 97,1 gram. Kalau antum punya emas yang nisabnya itu inyar 18, maka sama cara kayak tadi. 85 itu nisab asli dari emas 24 karat kali 24 karatnya kali 18. Berapa hasilnya? 100? Berapa hasilnya? Berapa? 85 kali 24 bagi 18. 112 benar. 100? Ada komanya ya? 3 gram. Paham? Itu caranya. Jadi 20 miskol alias 20 dirham. 1 dirham sama dengan 4,25 gram. Nisab. Nah, haul dalam emas itu di awal nisab dalam emas itu di awal haul, tengah haul dan di akhir haul. Jadi 85 gram emas 24 karat itu antum harus memiliki dari awal sampai tahun ke depannya. Kalau di tengah-tengah kok hilang 1 gram saja, maka terputus haulnya. Haulnya terputus. Gitu.
Wa amal dhahabu fanisabuhu ishruna mithqalan wal mithqalu arba'atu wa ishruna qiraton wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islamiyyin fiddatan khalisatan wa dirhamul islamiyyu sab'ata asyara qiratan illa khumusa qiratin. Jadi nisabnya perak itu adalah 200 dirham islami dengan perak yang murni. Kalau perak menggunakannya apa? 24 karat juga. Tidak bisa. Pakainya karat, pakainya 24 karat juga. Perak. Kalau emas kan 24 karat yang murni loh. Kalau perak apa? Tidak tahu Pak, perak apa? Fiddotan kholisotan. Wadirhamul islami sab'ata asyara qiraton illa khumusa qirati. Nah, 1 dirham ini dinar ya, jangan dirham, ini dinar. Ini dinar. 1 dirham, 1 dirham perak sama dengan berapa? Dalam itu ditarik ada sama dengan 2,2 ada koma-komanya. Jadi nisab al-fiddah itu adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan ada di taklik berapa? 2,9775. Benar? 75. Kemudian 2975 dikali 200 apa? 300. Sama dengan 595. Ini murni, harus murni. Nggak tahu sebutannya apa. 24 karat atau bagaimana kalau perak. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islamiyyin fiddatan khalisatan wa dirhamul islami sab'ata asyara qirat. Sudah tidak dipakai lagi qirat. Wala tajibu zakatu fi dzalika hatta yahula alaihi al-haulu. Jadi sampai datang haul. Wa zakatuhu rubu'ul usyri. Rubu'ul usyri itu 2,5%. Nah, jadi gini, bagaimana caranya mengeluarkannya? Cukup bagikan 40 saja. Misalkan, ini nanti zakat emas dan perak, kemudian zakat harta dagangan, kemudian zakat apa lagi? Zakat al-ma'din, kemudian zakat urudut tijarah, itu sama, rubu'ul usyri. Itu rubu'ul usyri. Ya. Jadi begini. Muadalahnya itu adalah rubul usyri itu muadalahnya ini harta jami'ul mal dibagi 40. Hasilnya inilah yang wajib dizakati. Yajibu rajibu. Misalkan dalam nisab emas itu 80 gram. 85 gram dibagi 40. 40 ini disebut rubu'ul usyri, ya. Sama dengan berapa? 2,25 gram. Betul nggak? Ini zakatnya yang wajib dikeluarkan. Wala tajibu az-zakatu fi dzalika hatta yahula alaihil haulu wa zakatuhu rubu'ul usyri. Ya. Wa yushtaratu alla yakuna hulliyan mubahan. Syaratnya zakat
syarat emas dan perak yang wajib dizakati itu adalah bukan perhiasan yang boleh digunakan. Ya, kalau boleh digunakan, misalkan perhiasan perempuan, entah mencapai nisab, itu tidak wajib dizakati. Contohnya apa? Perhiasan yang tidak boleh digunakan, misalkan perhiasan yang mana sengaja dibeli oleh laki-laki untuk digunakan, itu wajib dizakati. Atau wadah-wadah seperti piring itu berupa emas dan perak, itu kan haram hukumnya, maka wajib dizakati. Wa yajibu fil ma'dini minadz dzahabi wal fiddati rubu'u usyrihi idza kana nisaban. Nah, dalam tambang, tapi tambangnya harus berupa perak dan emas, juga wajib zakat. Zakatnya berapa? Rubu'u usyrihi, 2,5%. Idza kana nisaban fil hali. Nah, dalam tambang tidak ada yang namanya haul. Seketika itu wajib untuk dizakati. Tambang milik pribadi atau milik golongan. Asalkan miliknya jelas. Milik 10 orang, 20 orang. Kalau milik orang fakir, dia kan kepemilikan jelas kan. Tamamul milki, at-ta'ayyun juga. Pemiliknya jelas, alias misalkan 10 orang, 20 orang, kemudian tamamul milki juga pastinya. Wa ammar rikazu al jahiliyu fa fihil khumusu fil hal. Adapun rikaz itu harta penemuan, harta karun orang jahiliyah, juga wajib dizakati. Bedanya yang ini adalah zakatnya 5%. Al khumusu 20%, maaf. Al khumusu 20%, benar? Benar enggak? 5 20%, ya betul. Fafihil khumusu fil hal, juga sama, harus ketika. Bisyarti ayyakuna zahaban au fiddatan wa ayyujada fi mawatin au fi milkin ahyahu. Tapi syaratnya harus berupa murni peninggalan orang-orang jahiliyah. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan lihat dari tandanya. Ada tandanya? Ada tandanya. Kenapa di sini wajib zakatnya al-khumus, bukan rubu'u al-usyri? Rubu' al-usyri itu 2,5%. Kenapa di sini wajib 20%? Karena nggak ada kesulitannya, kan tinggal nemu doang. Maka wajib ini pun banyak, alias 20%. Syaratnya harus berupa emas dan perak. Wa ayyu jada fi mawatin, ditemukan di tempat yang tidak ada kepemilikannya. Harta, bukan harta, tanah mati yang tidak ada kepemilikannya. Au fi milkin ahyahu, nanti akan disebutkan dalam bab fikih itu yang disebutkan faslun fi ihya'il mawat. Au fi milkin ahyahu, atau di sebuah tempat yang sebelumnya tidak ada pemilikannya tapi dihidupkan oleh dia. Au fi milkin ahyahu. Ya, wa tajibu zakatut tijarati idza balagot nisaban akhirul hauli wa hiya rubu'u usyril qimah. Jadi semua zakat itu umumnya dikeluarkan sebanyak berapa? Rubu'u usyri. Apa saja? Misalkan anak dan, kemudian urudut tijarah, kemudian al-ma'din. Kemudian apa lagi? Sudah ya, itu adalah 3 anak dan, urudut tijarah, dan al-ma'din yang wajib 2,5% atau rubu'u al-usyri. Wa tajibu zakatut tijarah idza balagot nisaban akhirul haul. Lupa, saya tadi ada penjelasan yang tidak sempat saya singgung. Sekarang uang. Mata uang. Bagaimana nisabnya? Apakah disamakan dengan emas atau disamakan dengan perak? Jumhuru al-mu'asirin, mayoritas ulama kontemporer,
menyamakan mata uang yang digunakan kita itu, entah berupa dolar atau berupa junai atau berupa rupiah, itu disamakan dengan emas, jumhur ulama. Ada juga yang menyamakan dengan perak. Jadi nisabnya berapa? 85 gram. Sekarang 1 gram emas 24 karat sama dengan 1 juta, betul nggak? 1 juta lebih 100 lah. Berarti berapa nisab uang rupiah? 85 juta, lebih sedikit. Nah, kalau antum ada di tangan antum di rekening 85 juta. 85 juta ada di rekening. Dan itu sudah lewat setahun. 1 Muharram saya dapat uang 85 juta tahun 1440 Hijriah. Kalau 1 Muharram tahun depan 1441 masih ada 85% tanpa dipotong misalkan admin, wajib zakat. Sama seperti emasnya tadi. Ya, itu adalah urud, itu adalah harta uang. Paham ya? Nah, sekarang urudut tijaroh, harta dagangan, itu juga wajib zakat. Syaratnya harus mencapai nisab di akhir haul saja. Nisabnya cukup ada di akhir haul. Apa bedanya? Tadi nisab hewan ternak, nisabnya ada di awalil haul, wasatil haul, akhiril haul. Emas perak juga sama. Nisabnya di awalil haul, wasatil haul, akhiril, beda dengan urut tijarah. Antum lihat saja. Misalkan saya mulai dagang 1 Muharram 1440 Hijriah. Modal saya sebanyak 25 juta. 25 gimana juta bahasa Arab? Miliun ya. Miliun. Saya sebutkan syaratnya dulu. Antab belugoni soban akhirul hauli fakot. Kemudian ayam dia haulun kamilun min waktil milki. Jadi harus mencapai nisab di tanggal 1 Muharram tahun 1441 Hijriah. Nah, nisab yang digunakan di harta peninggalan itu adalah sama nisabnya seperti emas. Kita menggunakan apa belanjanya? Menggunakan sedangkan uang nisabnya disamakan seperti maka nisab harta dagangan itu berapa? 85 juta lebih lah. Nah, seperti ini. Sekarang 85 juta, apa yang dihitung? Apa yang dihitung? Yang dihitung dari 85 juta itu yang pertama adalah kimat al-urud al-ma'rudah. Yang kedua, kimah al-urud al-mukhazzanah. 3 adalah kimatul mal fisunduk. Yang keempat, ad-dainu laka alan nas. Ini yang dihitung dalam harta peninggalan, harta dagangan. Apa saja? Yang pertama, qimatul urud al-ma'rudah. Harta dagangan yang ditawarkan. Antum jualnya apa? Jualnya hari ini. Jadi dihitung di tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Apa yang didagangkan dihitung. Tidak menghitung kulkas ya, motor nggak dihitung. Jadi yang dijual saja dihitung. Antum jualnya apa ya dihitung. Nah,
Harga yang dihitung itu harga antum jual ketika di tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, bukan harga antum belanja. Karena harga belanja dengan harga jual antum ketika di warung kan berbeda. Makanya yang dihitung itu adalah harga ketika antum jual di tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Jangan dihitung menggunakan harga antum belanja. Karena itu harganya murah. Ya kan? Kalau antum menghitung menggunakan harga belanja, nggak akan isom-isom nantinya. Karena misalkan belanjanya saya ini per kodi, murah. Tapi kalau dijual secara apa? Bijian kan mahal. Ya sudah, kalau antum belanjanya per kodi, dihitungnya juga per kodi. Jangan dihitung eceran. Ya, harus begitu, harus fair lah. Kemudian yang kedua, qimatul urud al-mukhazzanah. Harga barang yang disimpan di gudang. Berapa harganya? Kemudian qimatul mal fi sunduk. Di laci ada berapa uangnya? Kemudian adain laka alan nas. Apa maknanya? Orang beli kemarin belum bayar. Masih ngutang. Ada berapa? Dihitung semua. Jadi ini 4 yang dihitung di tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Kalau mencapai 85 miliar di tanggal 1 Muharram menghitung semua ini, maka wajib zakat. Gitu saja. Nisabnya cukup di akhir haul di tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Enggak masalah walaupun sebelumnya saya belum nisab, enggak masalah. Yang penting di akhir nanti apakah nisab atau tidak. Kalau tidak nisab ya tidak. Kalau tanggal 1 Muharram misalkan 80 juta saja, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Paham ya, harus dijoroh. Begitu caranya. Kadang orang sekarang itu enggak begitu kalau jualan. Kadang yang dihitung itu hanya harga dia belanja, bukan harga dia menjual. Padahal nggak seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Antum menjual berapa ya itu yang dihitung. Ya, begitu. Nah, begini. Dalam harta dagangan, zakat yang dikeluarkan itu adalah uangnya. Uang misalkan 85 juta. Zakatnya adalah 85 dibagi 40. Berarti 2, berapa juta? 80 juta. 80 juta bagi 40 berarti 2,125 juta. Itu zakatnya. Yang dikeluarkan uangnya, bukan harta yang antum jagangkan. Bukan sehari ini dijakatkan, nggak bisa. Zakatnya harus menggunakan, antum belinya menggunakan apa? Kalau menggunakan rupiah ya berarti zakatnya menggunakan rupiah. Begitu. Kalau antum belinya menggunakan barang lagi, saya beli sarimi sedus, tapi menggunakan kitab belinya, bukan menggunakan uang, mata uang. Maka zakat yang dikeluarkan itu menggunakan golibun nuqudil balad. Di negara itu umumnya menggunakan mata uang apa? Kalau pakai rupiah, menggunakan rupiah. Zakatnya nanti. Syarat penting. Ketika antum mendapatkan sarimi, syaratnya dimulai 1 Muharram. Itu ketika antum belanja sekaligus niat dagang. Ya, jadi mendapatkan sarimi itu yang hendak saya jualkan harus menggunakan muawadhah. Pertama, muawadhah, entah yang mahdoh atau ghairu mahdoh. Muawadhah itu misalkan seperti jual beli, ya. Ghairu mahdoh itu misalkan seperti hasil dari apa? Hasil dari mas kawin. Ghairu muawadhah itu. Ghairu mahdoh. Jadi ketika saya memiliki barang sarimi ini, ya entah dari dagang atau entah dari beli belanja atau dari apapun, itu harus ada niat tijaroh. Jadi ketika saya beli, niat di hati niat di hati hendak tijaroh. Nah, kalau sudah ada niat tijaroh maka sudah dihitung haul di hari itu. Di hari. Jadi syaratnya di sini enggak ada. Enggak ada. Kalau misalkan antum
sudah punya dulu misalkan. Punya mie dapat dikasih. Maka dimulai kapan haulnya? Ketika antum mulai ada yang beli minyak. Ada yang beli baru dimulai haul. Jadi misal iya di majelis akad atau di makanya di sini wa minasyurutu aidon kaunu mali tijarah urudon. Kemudian 4 niyatu tijarah. Yang kelima kaunu niyati tijarah makrunatan bitamalluk. Jadi ya, au fi majlisil aqdi. Niat dagangnya itu ketika menerima kepemilikan atau ketika majelis akad. Yang keenam kaunu tamalluk bimuawadatin mahdoh. Seperti ba' ijarah atau bimuawadati ghairi mahdoh seperti kasodak. Amma ma mulika bi ghairi muawadatin kal irsi fala tajibu fihi zakatu. Falau mata muwarrithuhu an malin ijaratin in qata'a hauluhu wala yanqidu lil warisi haulun hatta yatasarrafa fihi bi tijar. Maksudnya gini. Orang tua saya meninggalkan warung. Meninggal dunia, kemudian memiliki Indomaret. Maka terputus haulnya. Kapan mulai? Nah, akhirnya Indomaret ini punya siapa? Punya saya. Saya dapatkan dengan muawadah bukan? Tidak dengan muawadah, tapi dengan cara apa? Diwariskan. Maka kapan mulai haulnya? Ketika mulai ada yang beli. Kalau sudah ada yang beli, itu dimulai haul dari situ lagi. Dimulai dari awal lagi. Dimulai dari awal lagi. Begitu. Yang ketujuh alla yanid damala tijarati naqison anin nisabi binaqdihi alladhi yuqawamu bihi fi asna'il haul. Fa in nadda binaqdihi naqison anin nisabi asna'al hauli in qata'al haulu. Nah, harta yang saya dagangkan, mie, minuman, apapun itu, tidak saya jual semua menggunakan harta yang apa saya beli. Menggunakan mata uang yang pertama kali saya beli. Misalkan, saya belanja menggunakan rupiah. Ketika sudah hendak nisab, saya jual. Saya jual semua. Kemudian di tangan saya ada berapa? Ada duit 84 juta. Maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena yang saya jual itu hartanya tidak mencakup zakat. Di sini Allah yanid damalat tijarah naqison anin nisab. Bagaimana kalau saya jual semua warungnya, tapi yang saya dapat malah 100 juta? Maka wajib zakat. Jadi fa innaddo binaqdihi naqison anin nisabi asna al hauli in qata al haulu. Apa an-nabdu itu? Ayyuhawwalal mata'u awisila'u ila naqdin. Itu maknanya. Yang kedelapan Allah yaksida bihil qiniyah fi asna'il hauli. Tidak ada tujuan untuk dijadikan milik pribadi. Saya jual sawit saya jual sarimi. Ini buat saya saja. Ya sudah, terputus haulnya. Saya punya Indomaret, ini buat makan saya pribadi, ya sudah terputus haulnya. Karena ada tujuan qiniyah. Berapa zakatnya? Wahiyya rubu'u usyril qimah. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli afdhala shalatin ala sadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka. Maaf ya, agak